Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah Anwar dengan NIM 20014140080 dari kelas 3B PGSD. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi pendidikan hukum di Indonesia. Pendidikan hukum ialah pendidikan buat seseorang yang ingin menjadi seseorang yang ahli di bidang hukum maupun mereka yang secara sederhana bertujuan menggunakan gelar hukumnya dalam beberapa tingkat, baik terkait dengan hukum itu sendiri, seperti politik atau akademi, maupun bisnis. Pendidikan hukum termasuk gelar S1 yang dapat dipelajari baik di tingkatan prasarjana maupun sarjana, bergantung di tiap negara. Kursus kejuruan di mana calon pengacara diminta lulus di beberapa negara sebelum berpraktik. Derajat akademik tinggi, S1 mempelajari ilmu dasar hukum, S2 kejurusan atau praktikum. Pendidikan hukum di Indonesia dipercayai telah mengalami beberapa kali reformasi semenjak diperkenalkan pada masa pendudukan kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan pendidikan hukum di Indonesia karena adanya kebutuhan untuk mengisi lowongan birokrat hukum oleh secara penduduk pribumi. Awalnya, pendidikan hukum hanyalah pendidikan menengah setingkat sekolah lanjutan tingkat atas dengan didirikan Reskul pada tahun 1908. Pada tahun 1924, level pendidikan hukum ditingkatkan menjadi pendidikan tinggi yang setara dengan universitas. Peningkatan ditandai dengan pendirian Res Sogus School. Tujuan pendidikan hukum di Indonesia pada masa kolonial Belanda adalah menghasilkan birokrat hukum atau res samtenaren. Tujuan pendidikan hukum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tujuan pendidikan hukum terjadi karena pemerintah secara fundamental berganti dari Indonesia sebagai wilayah kolonial menjadi merdeka. Dari Indonesia mengalami revolusi menjadi Indonesia yang membangun, dan dari Indonesia yang diperintah secara otoriter menjadi Indonesia yang demokratis. Artinya, tujuan pendidikan hukum bukan suatu proses yang otonom, melainkan suatu proses yang tertuntut secara fungsional mengikuti perkembangan politik, khususnya politik yang bersangkut paut dengan kebijakan dan upaya pemerintah untuk mendayagunakan hukum guna meraih tujuan-tujuan yang tak selamanya berada di ranah hukum atau di ranah keadilan. Dengan demikian, tujuan pendidikan hukum sebenarnya merupakan suatu yang netral. Tujuannya tidak dapat disesuaikan dengan selera penguasa atau kondisi tertentu yang ada di suatu negara. Karena pada dasarnya lulusan yang dihasilkan oleh fakultas hukum secara umum akan sama. Terlepas dari berbagai tujuan pendidikan hukum yang telah ditetapkan secara implisit, pendidikan hukum di Indonesia bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan hukum dan pengetahuan hukum di Indonesia. Pertanyaannya, apakah penyelenggaraan pendidikan hukum di Indonesia telah menerjemahkan tujuan pendidikan hukum tersebut? Jawaban dari pertanyaan ini secara singkat adalah belum. Salah satu indikasinya adalah banyak keluhan dari pengguna terhadap lulusan fakultas hukum, bahkan lulusan fakultas hukum di Indonesia dianggap kurang memiliki daya saing dengan para lulusan hukum negara lain, paling tidak di tingkat regional. Bila demikian halnya, apa yang menjadi kelemahan dari penyelenggaraan pendidikan hukum selama ini? Berikut beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan pendidikan hukum. Paling tidak ada 5 kelemahannya, yaitu tidak adanya perbedaan yang tegas antara pendidikan hukum akademis dan profesi. Kelemahan pada sistem kredit semester, kurang memperhatikannya infrastruktur pendukung, dan
kuatnya intervensi pembuat kurikulum. Lantas apa upaya yang harus dilakukan untuk menyempurnakan pendidikan hukum di Indonesia? Berikut disampaikan beberapa pokok pikiran bagi penyempurnaan pendidikan hukum di Indonesia. 1. Menetralkan tujuan pendidikan hukum. Kedepannya, sudah saatnya tujuan pendidikan hukum dinetralkan. Tujuan pendidikan hukum harus dibebaskan dari apa yang dikehendaki oleh para elit politik maupun mengambil kebijakan, bahkan situasi khusus yang terjadi di Indonesia. Tujuan pendidikan hukum yang netral akan memungkinkan lulusan untuk memilih pekerjaannya tanpa harus terkungkung dengan tujuan tertentu yang hendak dicapai, apalagi dalam kenyataan lulusan fakultas hukum kerap berganti atau berpindah-pindah pekerjaan. Lulusan akan mengalami kesulitan bila pendidikan hukum diarahkan untuk satu tujuan tertentu. 2. Pemisahan tegas antara pendidikan hukum akademis dan profesi. Ada dua dimensi yang perlu dilakukan agar perbedaan yang tegas antara pendidikan hukum akademis dan profesi. Dimensi pertama adalah terkait dengan fakultas hukum. Fakultas hukum harus mengubah beberapa kurikulum. Kurikulum ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan teoritis dan praktis. Pada saat bersamaan, perubahan kurikulum seminim mungkin membuat materi pendidikan hukum profesi. Dimensi kedua adalah dimensi yang terkait dengan penggunaan dan organisasi profesi. Pada penggunaan lulusan hukum, perlu diberi pemahaman yang baik atas pemisahan. Hal ini, pengguna tidak berharap para lulusan hukum untuk siap pakai. Pemberian pemahaman bahwa pendidikan hukum akademis sama sekali tidak bertujuan untuk membuat lulusannya siap pakai dalam profesi tertentu penting dilakukan. Pendidikan hukum akademis masih dalam tataran memberikan pengetahuan teoritis bagi lulusannya. Dan pengetahuan tersebut belum diterjemahkan dalam bentuk yang bersifat praktis. Dengan demikian, mereka yang lulusan dari pendidikan hukum yang bersifat akademis tidak serta-merta siap pakai untuk memasuki profesi tertentu. Pendidikan profesi yang ada saat ini perlu untuk disempurnakan. Masih banyak ruang dapat dilakukan agar pendidikan hukum profesi mapan. Bila pendidikan hukum profesi telah mapan, maka pendidikan hukum akademis tidak akan terbebani dengan materi pendidikan profesi. Berbagai muatan yang bersifat profesi akan diserahkan pada pendidikan hukum profesi. 3. Kurikulum berbasis kompetensi. Belakangan ini secara nasional di Indonesia sedang 3. Kurikulum kompetensi belakangan 3. Kurikulum berbasis kompetensi. Belakangan ini secara nasional di Indonesia sedang diperkenalkan kurikulum berbasis kompetensi yang selanjutnya disingkat KBK. KBK diberlakukan baik untuk jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kebijakan ini tentunya perlu direspon oleh pendidikan hukum. Menerjemahkan KBK dalam kurikulum pendidikan hukum tidak seharusnya diidentik dengan profesi hukum. Ada 3 ciri yang dipersepsikan oleh masyarakat dan diharapkan oleh profesi sebagai kompetensi dari lulusan hukum. Pertama ialah ciri lulusan yang dapat melihat suatu masalah dari perspektif yang berbeda. Argumentasi biasanya muncul dari orang yang dapat melihat suatu fakta dari perspektif yang berbeda. Kedua adalah kekuatan yang untuk mencari dasar dari argumentasi. Di sini penting kemampuan untuk melakukan penelusuran berbagai bahan hukum. Penelusuran di sini bisa juga riset, tetapi bukan riset sebagaimana yang dikenal dalam ilmu sosial. Riset di sini sepadan dengan riset yang dibahas dalam buku-buku legal research.
yang ditulis dan diterbitkan di Amerika Serikat ataupun Inggris. Ketiga adalah kemampuan untuk menyampaikan argumentasi secara meyakinkan di dalam suatu forum, baik tertulis maupun lisan. Ketiga, ciri inilah yang harus tercermin dalam kurikulum pendidikan hukum. Baiklah, kita lanjut ke 4, pendidikan pasca. Pendidikan hukum pada program pasca perlu mendapat pembenahan. Program pasca terutama magister banyak dipersepsikan sebagai pendidikan akademis, padahal dalam dunia dewasa ini program magister tidak harus bersifat akademis. Program magister dapat bertujuan untuk 3 hal. Pertama adalah magister yang bersifat akademis, yang artinya penyelenggaraan pendidikan untuk mempersiapkan mereka yang menaruh minat menjadi pengajar atau peneliti. Bahkan program magister ini mempersiapkan peserta didik ke jenjang yang lebih tinggi. Program doktor kedua, magister dengan tujuan memutakhirkan pengetahuan peserta didik, artinya agar peserta didik dapat memiliki pengetahuan yang lebih mendalam untuk spesialisasi tertentu. Ketiga, magister untuk jalur profesi. Ini lebih diperuntukkan untuk memberi gelar kesarjanaan bagi mereka yang dididik untuk profesi tertentu. Pendidikan profesi dapat memberi ataupun tidak memberi gelar, maupun bila pendidikan hukum profesi hendak diberikan gelar, tentunya harus diselenggarakan oleh universitas. Di akhir, reformasi terhadap pendidikan hukum di Indonesia akan terus dilakukan melalui berbagai penyempurnaan yang harus dilakukan. Penyempurnaan terhadap kurikulum program sarjana harus dilakukan dengan tujuan memberi pengetahuan hukum akademis yang kokoh bagi peserta didik. Dalam melakukan reformasi pendidikan hukum perlu dicamkan bahwa apapun solusi yang ditawarkan, solusi tersebut harus diterapkan sedapat mungkin tanpa dirasa oleh mahasiswa, pengajar maupun para stakeholder. Dari pengalaman di Indonesia, perubahan yang tiba-tiba ataupun mendadak dan dirasakan justru akan kontraproduktif. Perlu didasari, apapun reformasi pendidikan hukum yang hendak dilakukan akan membutuhkan waktu, energi, dana, dan kesabaran. 4 komponen ini tidak dapat diabaikan begitu saja dan satu dengan yang lain terkait sangat erat. Namun demikian harus diakui faktor dana merupakan kunci terpenting dari 4 komponen ini. Itulah materi pendidikan hukum di Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.